Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasalafa salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin hadirat para alim ulama, para asatidzah, para sepuh bini sepuh, seluruh pengurus juga Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama bisa hadir duduk di sini di bulan yang penuh keberkahan, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di bulan Rajab, maka mudah-mudahan duduk kita di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, Baitullah, di masjid ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama-sama berada di bulan Rajab, dan tentunya amanah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj adalah sholat. Maka dari itu kita akan membahas yaitu faedah sholat, yaitu faedah sholat untuk membina ketakwaan. Maka saya ambil ayat tadi yaitu surah Ali Imran 102. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah sholat, tiada lain adalah untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa, dan juga dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Maka ayat ini tidak asing lagi karena sering juga dibaca para khatib kita sebagai wasiat takwa. Maka Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan hak, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Inilah perintahnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka takwa itu sebagai bukti bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang mengaku beriman belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang sudah bertakwa, pasti dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa sering juga kita terjemahkan mana takwa adalah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sunyi, sepi, sendiri, maupun dalam keadaan terang-terangan. Demikian pula menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan. Itulah dalam makna takwa. Oleh karena itu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, baik dalam keadaan sendiri, sunyi, sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Maka kita senantiasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya ittaqullah haqqa tuqatih, dan di ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati. Orang itu kok gak boleh mati. Maksudnya apa itu? Silakan mati, namun karena sudah menjadi orang yang beriman, sudah menjadi orang yang muslim, mengaku muslim, maka silakan mati, namun mati dalam keadaan muslim. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dari itu kita senantiasa membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, dan mati kita pun dalam keadaan bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa untungnya menjadi orang yang bertakwa? Dengan kita sholat akan membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ibadah sholat yang setiap hari
minimal 5 kali, bukan sehari semalam cuma sekali kan, sehari semalam 5 kali, itu yang wajib. Makanya kalau saya sebutkan membina itu karena apa? Karena tidak hanya dilakukan setahun sekali atau seumur hidup sekali, tidak. Sehari semalam minimal 5 kali kita kerjakan. Makanya namanya membina, terus menerus kita kerjakan. Makanya sholat itu kan kita lakukan terus menerus. Sampai kapan sholat kita lakukan? Ya sampai akhir hayat kita. Ibadah sholat itu kita lakukan sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat yang ke-99. Maka yakin di sini jangan diartikan yakin itu sudah percaya selesai, bukan. Beribadah kepada Allah sampai datangnya keyakinan, maksudnya apa? Sampai datangnya kematian. Nanti kalau yakin ini hanya dimakna yakin berarti apa? Kalau sudah yakin berarti sudah beribadah, bukan seperti itu. Kita terus ibadah sampai datangnya kematian, itulah hatta ya'tiyakal yakin. Maka ibadah sholat itu kita lakukan terus menerus sampai akhir hayat kita, sehingga ibadah sholat itu termasuk satu-satunya alat untuk membina ketakwaan kita. Sehingga orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan menjadi orang yang mulia. Mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang yang bertakwa. Jadi yang pertama Allah nyatakan bagi orang-orang yang bertakwa maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini kita hafal semuanya, yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sering kita potong ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dari awalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku-suku. Kita ini maka di Indonesia itu banyak suku-sukunya, berbangsa-bangsa. Indonesia, bangsa Arab dan lain sebagainya. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah, laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling bekerja sama, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling menghormati dan seterusnya. Lalu ditegaskan oleh Allah, semua manusia mau laki-laki atau perempuan, bersuku-suku berbangsa-bangsa itu sama. Yang membedakan di antara manusia apanya? Allah lanjutkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah. Jadi mulianya bukan di sisi manusia, indallah, di sisi Allah. Makanya segala sesuatu itu kalau digandeng dengan lafaz Allah pasti menjadi sesuatu itu yang mulia. Bulan lalu digandeng dengan Allah, syahrullah, akan menjadi bulan. Bulannya Allah berarti apa? Bulan yang mulia. Naqatullah, unta. Nama Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta.
Naqatullah, untanya Allah, menjadi mukjizatnya Nabi Saleh, menjadi sesuatu yang mulia. Muhammadur Rasulullah, menjadi mulia. Maka orang yang bertakwa menjadi orang yang mulia. Mulianya apa? Indallah, di sisi Allah. Indallahi akramakum, inna akramakum indallah, atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka orang yang bertakwa inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk meraih takwa tadi, alatnya adalah sholat. Maka faedah kita sholat agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sholat yang kita kerjakan. Tadi kita habis sholat. Makanya sholat di sini, ya, ini adalah merupakan alat agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sholat kita lakukan terus, sehingga apabila kita sholat kita jaga, kita akan menjadi orang yang takwa, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Demikian pula orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya tadi dijaga, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala kesulitan yang dihadapinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua. Kalau mau kita sambung ayat yang kedua juga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujung ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah firmankan, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah akan memberinya, menjadikannya yaitu makhraja, jalan keluar dari segala kesulitannya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, Ibu Bapak, pasti punya masalah. Orang kaya juga punya masalah, orang miskin juga punya masalah, yang tua juga punya masalah, yang muda pun juga punya masalah. Maka agar kita masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya apa? Melalui sholat, perbaiki sholat. Maka insya Allah dengan kita memperbaiki sholat kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, ya, usahakan kita sempurnakan sholat kita. Dengan bagaimana sholat kita bisa sempurna? Dengan caranya yaitu dengan sholat berjamaah. Ini akan menjadi sempurna. Usahakan kalau berjamaah menjadi makmum-makmum yang wafik, ya. Jangan sampai jadi makmum yang masbuk terus, jangan. Usahakan disempurnakan. Karena kita semua tentunya di dalam hidup ini pasti kita punya masalah, ya Bapak. Maka dengan kita memperbaiki sholat kita, insya Allah urusan kita di dunia ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu keluar dalam urusan kesulitan kita. Bahkan Allah janjikan diteruskan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya itu yahtasib, gak disangka-sangka. Rezeki itu ada yang datangnya yahtasib, ada yang muktasib. Yahtasib dan yahtasib. Kalau yahtasib itu pakai hak. Ada yang yahtasib pakai huruf K. Jadi kalau kasabah itu maknanya yang kita usahakan, kasabah. Kalau di sini hasabah, ya, yang tasib di sini adalah yang datangnya tidak disangka-sangka.
tidak diusahakan namun diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu ada yang muhtasib, ada yang muktasib. Jadi ada yang diusahakan, ada juga yang tidak diusahakan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Ya, rezeki tidak berarti mesti terus berupa harta benda ya, termasuk kesehatan kita ini. Nah, kita dengan melaksanakan ibadah, sholat kita jaga, insya Allah apa? Kita pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang di dalam sholat juga ada doa kita minta disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam duduk di antara dua sujud ada doa agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afini wa'fu anni, ya, kita minta diafiatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki yang tidak disangka-sangka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka apa? Jaga sholat kita, jaga sholat kita. Sholat 5 waktu kita jaga. Lalu apa lagi termasuk keuntungan orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa? Allah akan berikan kebahagiaan. Innal muttaqina mafazan. Surah An-Naba ada ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-31 ya. Innal muttaqina mafazan. Innal muttaqin, inna sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, bahagia, beruntung. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang beruntung yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia mengaku beruntung, itu adalah semu keuntungannya. Karena apa? Kebahagiaan itu hanya miliknya orang-orang yang bertakwa. Hakikat kebahagiaan yang sebenarnya hanya miliknya orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu orang yang bertakwa akan senantiasa bahagia. Jadi melaksanakan perintahnya Allah ini akan membahagiakan. Kenapa bisa bahagia? Dikarenakan kita punya alat yang menjadikan kita bahagia. Apa alatnya kita bahagia itu? Iman jiwa. Jadi yang menjadikan kita bahagia, kita menjadikan hidup kok nikmat, itu sebenarnya apa? Iman. Kalau Bapak Ibu seperti duduk seperti ini, apa enaknya duduk seperti ini? Kita merasakan nikmat bahagia, ngaji bahagia, sholat bahagia, itu kenapa? Karena punya alat untuk menikmati. Apa itu? Iman. Kalau nggak ada iman di dalam diri kita, yang ada nafsu. Mana ada yang nafsu bagi kita nafsu? Nggak ada. Kalau menurut hawa nafsu ya nggak enak duduk seperti ini kan. Tapi karena kita punya iman, merasa apa? Menjadi nikmat, menjadi nikmat kita duduk seperti ini. Aku sholat, duduk, masya Allah, kita zikir, kita niat iktikaf, menjadi apa? Nikmat sekali. Sehingga kita merasa bahagia. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka innal muttaqina mafaza. Mafaza itu bahagia. Mafaza itu artinya beruntung gitu. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia. Bahkan di dalam ayat yang lain termasuk yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa adalah akan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Hidupnya berkah. Dan ini yang kita inginkan bersama-sama. Di
dalam hidup itu yang kita inginkan apa? Keberkahan. Kata ibu bapak, berkah itu adalah kebaikan. Sehingga apabila berkah itu hilang, berarti apa? Hilang pula kebaikan. Berkah maknanya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Maka Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 tentang berkah di sini. Karena berkah itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali terhadap siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang menginginkan berkah bukan pakai ilmu yang tinggi, pendidikan yang tinggi, tidak. Orang ingin keberkahan syaratnya dengan apa? Iman dan takwa. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah firmankan, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri ahlal qura amanu, mau beriman, wattaqau, dan bertakwa. Jadi iman, takwa digandeng oleh Allah. Amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakah, sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan minas sama, baik dari langit maupun dari bumi. Inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa diberikan keberkahan. Iman dan takwa inilah yang mendatangkan berkah. Maka kita sholat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada rukun iman, ada rukun Islam. Iman kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita buktikan, yaitu dengan bentuk takwa kita melaksanakan perintahnya Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Takwa itu iman, takwa, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa. Sehingga apabila suatu negeri kok di dalamnya komisinya iman dan takwa, penduduknya Allah bukakan pintu keberkahan. Demikian pula di dalam hidup kita, rumah tangga kita, di dalamnya adalah isinya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu keluarga. Ya, berkah keluarga berkah, anak-anaknya berkah, rizkinya menjadi berkah. Inilah yang dijadikan oleh Allah. Keberkahan itu adalah kebaikan, bukan harta yang banyak. Harta banyak belum tentu akan memberikan kebaikan. Demikian juga dengan anak yang banyak, karena anak yang banyak belum tentu memberikan keberkahan. Anak itu juga bisa menjadi musuh bagi kita kalau tidak berkah. Kalau tidak berkah akan menjadi musuh. Maka di dalam surat An-Nahl yang ke-14-15 kita Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, sebutannya orang-orang yang beriman itu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya pasanganmu, kalau suami berarti istrinya, kalau istri berarti suaminya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anakmu aduwwan lakum,
bisa menjadi musuh. Jadi Bapak ya, jadi anak bisa jadi musuh, pasangan bisa jadi musuh. Kalau nggak berkah tadi. Tapi kalau anak itu berkah, akan menjadi apa? Sumber kebaikan bagi kita. Justru anak itu apa? Bermanfaat bagi orang tuanya. Karena kita punya anak, ya Allah, kalau anak itu baik, memberikan manfaat. Anak kalau masih kecil kayak anak kita benar, tapi kalau sudah dewasa kayak kawan kita, kayak teman kita, punya masalah bisa kita ajak untuk diskusi. Bahkan tidak hanya itu, pakaian aja kalau kita punya anak yang sudah dewasa, kalau anak baik bisa gantian sama anak. Pakaian bisa gantian. Pakai apa itu? Apalagi ada ibu-ibu kadang-kadang ya Allah jilbabnya gantian. Kalau punya anak baik, tapi kalau sudah jadi musuh, ya Allah. Karena ada ibu bapak, saya menemukan seorang ibu itu ngobrol sama anaknya aja gak berani. Kenapa? Kalau ngobrol sama anaknya dimarahi oleh menantunya. Jadi katanya, Ma, kalau mau apa-apa ngomong dulu sama saya. Ya Allah, akhirnya apa ya? Gak pernah dekat sama anaknya. Saya nasihat ibu, itu kan anak ibu. Kalau anak laki-laki itu ibu, seluruh hartanya anak laki-laki masih punyanya ibunya itu. Kok kalau ngobrol nasinya ya ngobrol sama ibu, itu malah nggak berani ngobrol baik. Ya Allah, disinilah ibu bapak, kalau kita punya anak nggak difahamkan agama, atau tadi itu menantu yang nggak paham agama, repot juga. Orang tua mau ngobrol sama anaknya kok nggak boleh, kan aneh. Ya Allah, dan ini nyata saya temukan seperti itu. Ya Allah, makanya kita alhamdulillah punya anak, kita fahamkan agama. Sehingga kalau anak itu faham terhadap agama, pasti akan senantiasa memuliakan orang tuanya. Bukan malah jadi musuh tadi, akan memuliakan orang tuanya. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 ayat 24 itu. Orang atau anak apabila dia faham akan dirinya sebagai anak, pasti akan memuliakan orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah mereka itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berikutnya apa? Anak itu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya apabila sudah mulai sepuh, salah satunya atau kedua-duanya, Allah sudah sebutkan di dalam ayat ini. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ingat, kalau orang tuamu sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, salah satunya atau dua-duanya. Karena kadang-kadang orang tua kita itu sepuhnya terlihat, tuanya itu kadang-kadang gak bareng itu. Ada yang kadang-kadang itu ibu kita lebih dulu. Ada yang kadang-kadang malah sakit-sakitan, ibu kita lebih dulu, yang sepuhnya lebih dulu ibunya atau bapaknya. Sebenarnya kita pasti menemukan seperti itu. Jadi ada yang pertama bapaknya dulu, baru ibunya yang terlihat sepuh, atau kedua-duanya tadi. Ingat, apabila salah satunya sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, atau kedua-duanya sudah mulai tua, maka fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali mengatakan uff. Uff itu kalau diterjemahkan sering ditulis ngomong saja nggak boleh sama orang tua. Ya
Allah. Ini kalau ngerti agama, anak tahu ayat ini, maka biasanya ayat ini sering dihafal itu. Anak-anak SD itu pasti di buku agamanya ada. Tapi tadi itu menghormati orang tua itu adalah kewajiban kita setelah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau disebutkan ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua itu di sini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka fala takul lahuma wala tanharhuma, dan jangan kalian membentaknya, menghabisnya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karimah, perkataan yang memuliakan, yang mulia. Itulah kepada orang tua kita senantiasa berkata dengan perkataan yang mulia, bukan benar, ya, karena belum tentu kebenaran itu kadang-kadang malah tidak memuliakan orang tua. Maka dari perkataan yang mulia, qaulan karima waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Urusan ayat yang ke-24 surat Al-Isra tadi. Maka kita disuruhnya mendekatkan diri kita kepada kedua orang tua kita, dan kita mendoakan kedua orang tua kita, yaitu ya Allah, sayangilah keduanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau kedua orang tua kita yaitu menyayangi kita di waktu kecil. Nah, inilah. Maka dari itu orang yang senantiasa memuliakan orang tuanya berarti apa? Dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijanjikan keberkahan di dalam hidupnya berkah, rumah tangganya akan menjadi berkah. Maka dari ini siapa saja ini ibu bapak, siapapun yang mereka itu senantiasa berbuat baik sama kedua orang tuanya, akan diberikan keberkahan oleh Allah. Kebaikan di dunianya ini juga terasa. Siapapun dia. Kalau orang-orang yang beriman, ada iman, kebaikannya sampai akhirat, bahkan Allah tunjukkan akhirat bahasanya lebih besar lagi. Namun apabila orang itu tidak beriman kepada Allah SWT, diberikan juga kebaikan waktu di dunia. Lihatlah ibu bapak, siapapun yang mereka itu menghormati orang tuanya, walaupun dia bukan muslim, pasti hidupnya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya bukan balasan, karena balasan yang sempurna itu akhirat. Maka disebutkan kata ulama itu hanya karya, baunya saja, baunya surga. Jadi kalau kita beramal mendapatkan kebaikan di dunia ini, sebetulnya apa? Itu cuma baunya saja, ya, baunya saja, ya, bau. Maka orang-orang yang kafir pun juga dikasih bau juga, mau sekedar bau saja. Tapi bau itu penting gak Bapak Ibu? Oh penting. Saya itu sebetulnya senang sama dia itu, tapi baunya itu saya nggak suka. Makanya kalau baunya bau enak, senang. Ada bau-bau yang wangi, bau enak, walaupun nggak dimakan nggak enak. Kemana-mana digenggam aja, oh ini baunya enak. Nggak bisa dimakan. Bau itu penting juga. Maka ketika orang berbuat kebaikan, balasan yang sempurna memang di akhirat, tapi di dunia ini juga dibersih juga oleh Allah. Baunya surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila balasan itu sempurna, pahala yang sempurna, itu akhirat. Karena memang dunia ini bukan tempatnya balasan. Dunia ini tempat untuk beramal. Maka wal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah tempatnya balasan.
balasan yang sempurna adalah akhirat. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dijadikan keberkahan oleh Allah. Hal apalagi yang termasuk yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu termasuk yang akan menjadikan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa adalah diwarisi oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Maka mustahil seseorang akan masuk surga tanpa melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat membina ketakwaan kita. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-61 Allah firmankan, surat Maryam ayat yang ke-63 Allah firmankan, tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surat Maryam ayat yang ke-63. Tilkal jannah, itulah surga, allati nurisu, allati yang kami wariskan, man kana taqiyya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itulah yang akan meroleh surga. Sehingga apabila orang senantiasa menjaga sholat-sholatnya, akan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itulah yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mendapatkan warisan yang terbaik. Alladzina yarisuna firdausa fiha khalidun. Itu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-11. Yang akan diwarisi bagi orang-orang yang sholat, menjaga sholatnya, yang dia jaga sholatnya terus-menerus, kita jaga sholatnya, maka mereka akan memperoleh yaitu surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ingat, surga yang dijadikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga sholatnya dijadikan surga. Maka orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat, ancaman juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada neraka yang diancamkan oleh Allah buat apa? Orang yang melalaikan sholat, tidak mau sholat. Dia mengaku beriman, tapi dia tidak menjalankan ibadah sholat. Maka ancamannya apa? Neraka. Di dalam surat Al-Mudaththir ada yang 41, 42 itu disebutkan ada namanya neraka sakor. Ya, neraka sakor. Itulah neraka yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Dia punya hak juga masuk surga, tapi dimasukkan dulu ke neraka sakor. Karena siapapun yang dia telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah punya hak masuk surga. Tapi kalau dia tidak sholat atau melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, tentunya akan disiksa lebih dahulu. Maka termasuk siksaan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, namanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Masalakakum fi sakor, mengapa kamu itu masuk dalam neraka sakor? Maka orang-orang yang tak pernah sholat ini melarikan sholat menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena dulu waktu kami di dunia ini melalaikan ibadah sholat.
Makanya di situ siksaannya berada di neraka sakor. Walam nakunu dhaiful miskin. Dan melarang memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Nah, kalau kita ingin dihindarkan daripada neraka sakor, jaga sholat kita. Kalau kita punya tetangga yang kelaparan, miskin, jangan sampai kita melarang. Ada orang ingin memberi makan orang miskin, kita larang, atau kita sendiri membiarkan orang miskin kelaparan. Itu juga akan menjadikan yaitu seseorang masuk di dalam neraka sakor. Maka neraka sakor itu tempatnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Maka surga itu akan diberikan terhadap orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. Sehingga sholat inilah yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang bertakwa. Maka dengan beberapa ayat tadi kita bisa simpulkan kenapa sholat itu kok bisa menjadi alat untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikrar kita ini kita sebutkan, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di dalam sholat kita. Menyembah hanya kepada Allah, alias menyembah kita mentaati melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah orang-orang yang disebut bertakwa itu seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya apabila ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga menyembah kepada yang lainnya, berarti dia termasuk bukan yang orang yang na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dia termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikrar telah menyembah kepada Allah dan hanya minta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat kita juga ada permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kebenaran itu hanya miliknya Allah. Sehingga apabila kita meminta petunjuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itulah yang sempurna. Siapapun dia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itulah yang mempunyai sifat as-samad. Makanya as-samad sering diterjemahkan yaitu tempat untuk meminta. Karena Allah itu yang maha sempurna dan dibutuhkan seluruh makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allahus samad. Maka ketika kita sholat, kita hanya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian pula di dalam sholat kita mohon juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar bahwa diri kita ini mudah sekali untuk berbuat salah dan lupa. Al-insan makhluk Allah wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga kita ketika sholat kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa membaca di dalam sholat kita, termasuk ada bacaan ya, doa di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud itu doanya Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini permohonan ampun kepada Allah.
ada di dalam sholat. Ada di dalam sholat. Dan termasuk bagian yang keempat di dalam sholat, apalagi yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kerjakan, yaitu memperbarui kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita memperbarui kesaksian kita. Maka ketika sholat kita pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbarui terus kesaksian kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah, kita perbarui. Asyhadu an la ilallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Itulah yang menyebabkan sholat tadi menjadi alat untuk membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita berada di bulan Rajab ini, mudah-mudahan menyadarkan kita agar kita senantiasa yaitu memperhatikan sholat kita. Kita berusaha sholat kita yang sempurna, dan juga kita ajak anak-anak kita, jangan sampai kita yang rajin sholat kita biarkan keluarga kita tidak sholat, jangan. Karena tadi itu ada ancaman orang yang tidak sholat akan dimasukkan di dalam neraka sakor. Sedangkan tugas kita selain menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Maka insya Allah dengan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, dengan kita menjaga sholat-sholat kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangannya mohon maaf, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.